Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi ketidaksetaraan akses internet di pedesaan. Dan kami berasal dari kelompok 8 yang dengan dosen pengampu Bapak Dawam Suprayogi, SPD, MSc, dengan mata kuliah Kewarganegaraan R009. Anggota kelompok kami yaitu terdiri dari yang pertama ada Muhammad Alvarez dengan NIM F1S1 22005. Yang kedua ada Agratia Dev dengan NIM F1S1 22012. Dengan selanjutnya ada Aryaga Dwi Sura Tarigan dengan NIM F1S1 22197. Ada Puja Febi Anggina Lestari dengan NIM F1S1 22123. Dan saya sendiri, Amar As'ad dengan NIM F1S1 22011. Baik, tanpa berlama-lama kami akan memulai presentasi kelompok kami. Adapun isi presentasi kelompok kami yaitu yang pertama anggota, yang kedua isi presentasi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, pembahasan, serta penutup. Latar belakang akan dibacakan oleh saya sendiri. Baik, era digital telah membawa transformasi besar di berbagai aspek kehidupan. Teknologi digital telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, membuka peluang baru dalam pendidikan, ekonomi, komunikasi, dan akses informasi. Namun, di tengah kemajuan pesat teknologi digital, terdapat kesenjangan digital yang signifikan di berbagai daerah, termasuk di Indonesia. Kesenjangan digital mengacu pada perbedaan akses dan kemampuan individu atau kelompok dalam memanfaatkan teknologi digital. Kesenjangan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti yang pertama, keterbatasan infrastruktur, yang kedua, kurangnya literasi digital, dan faktor ekonomi, serta masih banyak aspek lainnya. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah akan dibacakan oleh Saudara Febi. Kepada Saudara Febi, dipersilahkan. Adapun rumusan masalah dalam topik ini ialah yang pertama, pada studi kasus yang pertama yaitu kesenjangan digital di Kabupaten Kadingan, di mana ada perumusan masalahnya itu bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan digital di Kabupaten Kadingan. Yang kedua, apa dampak kesenjangan digital terhadap masyarakat Kabupaten Kadingan. Yang ketiga, upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesenjangan digital di Kabupaten Kadingan. Dan dalam studi kasus yang kedua itu mengenai analisis konflik dan dampak keterbelakangan akses jaringan internet dan listrik di Desa Terate. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana keterbelakangan akses internet dan listrik di Desa Terate terkait dengan PTPN 12 Kota Blitar. Yang kedua, apa dampak keterbelakangan akses internet dan listrik terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan pendidikan masyarakat Desa Terate. Dan yang ketiga, bagaimana upaya untuk mengatasi keterbelakangan akses internet dan listrik di Desa Terate. Dan pada studi kasus yang ketiga, tentang kisah desa di perbatasan Bengkulu Jambi, perjuangan mendapatkan sinyal. Yang pertama, apa faktor-faktor yang menyebabkan desa rantau Kermas mengalami kesulitan akses internet? Yang kedua, apa dampak kesulitan akses internet terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat desa rantau Kermas? Dan rumusan masalah yang ketiga, bagaimana upaya untuk mengatasi kesulitan akses internet di desa rantau Kermas? Dan adapun tujuan dalam topik ini yaitu yang pertama, menganalisis kesenjangan digital di 3 lokasi studi kasus. Yang pertama, Kabupaten Kadingan, Desa Teratai, dan Desa Perbatasan Bengkulu Jambi. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan digital di ketiga lokasi pada studi kasus yang telah kami pilih. Dan yang terakhir, merumuskan solusi untuk mengatasi kesenjangan digital di ketiga lokasi studi kasus yang telah kami tetapkan. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, topik selanjutnya ada pembahasan
Yang pertama itu kesenjangan digital dan akses internet di Kabupaten Katingan. Eh, Pembahasan ini akan dibacakan oleh Saudara Agra. Kepada Saudara Agar, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan pertama mengenai kesenjangan digital dan akses internet di Kabupaten Katingan. Kesenjangan digital merupakan masalah mendesak yang mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi penuh di era digital dan memanfaatkan peluang yang ada. Pada Kabupaten Katingan, di mana akses internet masih terbatas, kesenjangan digital merupakan masalah yang serius mengaruhi kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi penuh di era digital dan mendapatkan manfaat dan dari segala peluang yang ada. Berdasarkan penelitian dan informasi yang tersedia, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan kesenjangan digital di Kabupaten Katingan. Yang pertama, infrastruktur digital yang terbatas. Jangkauan jaringan internet di Kabupaten Katingan masih belum merata, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Kurangnya literasi digital, pemahaman teknologi, banyak tentang teknologi digital dan manfaatnya. Kesenjangan digital di Kabupaten Katingan membawa dampak negatif yang signifikan bagi masyarakat di berbagai aspek kehidupan, antara lain akses informasi dan peluang terhambat, keterbelakangan dalam pendidikan, ekonomi, dan kemajuan teknologi. Mengatasi kesenjangan digital di Kabupaten Katingan membutuhkan upaya komprehensif dan berkelanjutan yang melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan membangun infrastruktur digital yang memadai, meningkatkan literasi digital masyarakat. Baik, adapun pembahasan yang kedua dengan tema analisis konflik dan dampak keterbelakangan dalam akses jaringan internet dan listrik di Desa Terate yang terikat dengan PTPN 12 Kota Blater akan dibacakan oleh Saudara Alvarez. Pada Alvarez, dipersilahkan. Baiklah, saya akan membahas masalah analisis konflik dan dampak keterbelakangan dalam akses jaringan internet dan listrik di Desa Terate yang terikat dengan PPTN 12 Kota Blater. Desa Terate yang terikat dengan PPTN 12 Kota Blater menghadapi tantangan besar dalam hal akses jaringan internet dan listrik. Keterbatasan infrastruktur ini menjadi sumber konflik di masyarakat karena menghambat berbagai aspek kehidupan termasuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Anak-anak kesulitan mengikuti pelajaran daring, sementara para petani dan pekerja desa tidak dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan hasil panen atau efisiensi kerja mereka. Konflik ini seringkali muncul dalam bentuk ketidakpuasan warga terhadap pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab atas keterbelakangan ini, termasuk pemerintah dan PTPN 12. Hubungan keterbelakangan akses internet dan listrik di Desa Terate dengan PTPN 12 Kota Blater, Kalimantan Tengah memiliki hubungan yang kompleks dengan PTPN 12 Kota Blater, sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah tersebut di mana mayoritas lahan di Desa Terate dikuasai oleh PTPN 12 Kota Blater. Hal ini menyebabkan masyarakat desa memiliki keterbatasan akses terhadap lahan dan sumber daya alam. Keterbelakangan akses internet dan listrik di Desa Terate, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, membawa dampak negatif yang signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan pendidikan masyarakat di desa tersebut, seperti keterbatasan komunikasi dan informasi, terhambatnya kegiatan ekonomi, tertinggal dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, selanjutnya topik ketiga yaitu kisah desa di perbatasan Bengkulu Jambi. Warga harus jalan 12 km demi dapat sinyal. Akan dibacakan oleh Saudara Aryaga. Kepada Aryaga, dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator yang telah memberikan kesempatan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik kisah desa di perbatasan Bengkulu Jambi yang dimana warga harus jalan sejauh 12 km
demi mendapatkan sinyal. Oke. Berita ini menceritakan tentang desa Rantau Kermas yang terletak di daerah perbatasan antara Provinsi Jambi dan Bengkulu. Desa ini menghadapi tantangan serius dalam hal akses jaringan internet. Meskipun Indonesia sudah merdeka selama kurang lebih 78 tahun, penduduk desa ini masih belum merasakan kemudahan dalam mendapatkan sinyal. Faktor-faktor yang menyebabkan desa Rantau Kermas mengalami kesulitan akses internet antara lain adalah Desa Rantau Kermas yang terletak di perbatasan Bengkulu Jambi mengalami akses internet yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu Desa Rantau Kermas ini terletak di daerah terpencil dan terluar. Hal ini menyebabkan desa tersebut sulit dijangkau oleh infrastruktur telekomunikasi seperti BTS, yaitu Best Transceiver Station, dan kabel fiber optik. Dampak kesulitan akses internet terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Desa Rantau Kermas. Kesulitan akses internet di Desa Rantau Kermas yang terletak di perbatasan Bengkulu Jambi membawa dampak negatif yang signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di desa tersebut, seperti kurangnya akses internet dan media sosial yang dapat menyebabkan isolasi sosial bagi masyarakat, terutama bagi kaum muda dan lansia. Mengatasi kesulitan akses internet di Desa Rantau Kermas membutuhkan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan dengan cara mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi di rantau Desa Kermas, seperti BTS atau Best Transceiver Station dan kabel fiber optik, dan memberikan subsidi atau bantuan kepada masyarakat kurang mampu di Desa Rantau Kermas untuk membeli perangkat digital dan paket data internet. Baik, terima kasih Saudara Aryaga. Adapun penutup dari materi kami pada kali ini, yaitu dapat disimpulkan bahwa kesenjangan digital merupakan tantangan serius yang dihadapi oleh Indonesia, terutama di daerah terpencil seperti Kabupaten Katingan, Desa Trate, dan desa perbatasan Bengkulu Jambi. Faktor-faktor seperti keterbatasan infrastruktur, literasi digital yang rendah, dan kendala ekonomi memperparah kesenjangan ini, yang pada gilirannya menghambat akses informasi, peluang, dan pembangunan di daerah tersebut. Ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh ketidaksetaraan akses internet di pedesaan, seperti penguatan infrastruktur oleh pemerintah, peningkatan literasi digital, dan pemanfaatan inovasi teknologi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan atau tampilkan pada presentasi kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.